Baik, para murid-muridku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur ya kepada Allah atas semua nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, dan nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Niscaya jika kalian menghitung nikmatnya Allah, niscaya tidak akan sanggup, niscaya tidak akan bisa. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-Nya Allah supaya selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Oleh itu, kita wajib bersyukurnya dan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak mau nanya, kabar kalian? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siang yang indah, senyum yang ceria, semakin bertakwa. Aku yakin pasti bisa. Oke, yes, Allahu Akbar. Luar biasa ya, alhamdulillah sehat semuanya. Itu juga termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan bersyukur ini tidak hanya melalui lisan saja. Ada yang tahu bersyukur itu melalui apa? Selain bersyukur melalui lisan, melalui apa lagi? Ada yang tahu, Pak Cu? Saya Ya. melalui perbuatan. Perbuatan. Contohnya apa? Dengan bersyukur melalui perbuatan, yaitu bisa menertibkan dalam ibadah 5 waktunya dan bisa meningkatkan sholat sunnahnya. Wah, luar biasa, betul ya, itu praktek. Betul banget. Berarti praktek mensyukuri nikmat Allah dengan melalui ibadahnya. Ada lagi selain lisan, selain praktek, ada lagi apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, ada lagi satu lagi praktek mensyukuri nikmat Allah selain dengan praktek, dengan ucapan, ada juga dengan hati. Nah, hati mensyukuri itu seperti apa? Hati yaitu ridho atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Kita merasa senang, baik merasa susah, dicoba susah, coba senang, tetap kita supaya ridho, supaya senang. Maka kita benar-benar harus bisa mempraktikkan syukur agar semua nikmat Allah diberikan atau ditambah kepada kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan juga saya terima kasih kepada Mbak-mbak semuanya, murid-murid saya yang saya cintai, yang saya banggakan, yang sudah bisa hadir untuk pengajian pada siang hari ini, yang termasuk ini kelas saya, yaitu di kelas dasar ya, kelas dasar kelas 1. Insya Allah Bapak di sini mau mengajar materi tentang akhlakul karimah. Ya. Kira-kira dari mbak-mbaknya semua ada yang tahu nggak apa itu akhlakul karimah? Monggo silakan, ada yang ngajung? Ayo, apa itu akhlakul karimah? Yang lain? Akhlak itu apa? Karimah itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Siapa? Ayo. Akhlak itu adalah siapa, Mbak? Akhlak itu karimah itu apa? Yang ya, jadi akhlakul karimah itu semuanya apa? Perbuatan yang mulia, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, apakah perlu mempunyai akhlakul karimah yang baik?
Perlu. Perlu ya, karena dengan berakhlakul karimah yang baik ini itu termasuk sebaik-baiknya orang yang paling terbaik gitu loh, ya. Dan Nabi juga memberikan contoh ya kepada kita. Ya, sesungguhnya Nabi itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Sudah pasti akhlakul karimah ini kita mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu dari akhlakul karimah yang baik, coba sebutkan yang lain. Ada yang bisa? Apa? Salah satunya? Satunya apa? Wah, jujur, ya betul. Ya, jujur. Jujur itu apa sih? Apa itu jujur? Berkata yang Orang yang baik, ya berkata yang apa adanya, tidak berbohong. Terus apa lagi ya? Yang lain ada nggak? Selain jujur, ayo. Jangan malu-malu. Ayo, selain jujur apa? Jujur. Kerjasama yang baik, kerjasama yang baik dalam hal apa ini, Mbak? Dalam kebaikan ya, dengan kerjasama yang baik, mesti dalam kebaikan, kerjasama seperti contohnya membantu temannya yang sedang kesusahan, kemudian membantu mengingatkan temannya yang sedang lupa, gitu kan, salah satunya. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi yang tahu? Ya apa? Rukun, ya betul. Kita ini supaya bisa rukun, ya. Rukun itu apa? Saling peduli, saling mengasihi, ya. Rukun dengan tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran di antara kita, ya, seperti itu rukun. Karena al muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Kita ini saudara, jangan sampai kita ini saling berselisih, saling musuh-musuhan, tapi kita harus saling rukun. Selain itu ada lagi, ayo siapa? Ayo. Amanah, wah betul sekali. Amanah itu apa sih? Amanah itu apa? Ada yang tahu? Bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan. Nah, bisa dipercaya dan saling menjaga kepercayaan. Wah, kita semua ya, luar biasa buat Bapak ini. Jadi saling percaya, ya, mempercayai dan bisa dipercaya. Contoh amanah itu misalnya ketika mbak-mbaknya nih disuruh sama ibunya misalnya. Nah, Mbak, amal soleh, Mbak tolong ya, tolong berikan garam misalnya, ini uangnya 5.000, garamnya harganya 3.000 misalnya, seperti itu. Terus bener tuh beli garam, ya. Terus ditanya lagi sama ibunya, ini ibu ini garamnya, terus tanya ibunya, mana kembaliannya? Aduh, maaf tadi udah saya jajanin. Nah, itu memang ya jujur tapi tidak amanah. Harusnya kan dikembalikan dulu, kembaliannya 2.000. Itu namanya tidak amanah. Nah, orang yang tidak amanah itu nanti orang itu tidak susah untuk percaya kepada dirinya. Wah, udah 4 nih ya, luar biasa. Apanya tadi? Jujur, terus rukun, amanah, kerjasama yang baik dan amanah. Itu ya, mungkin 4 dulu aja ya, karena sudah banyak. Jadi salah satu akhlakul karimah benar ya dari Mbak di sini tadi mengenai jujur. Mungkin di sini akan kita bahas jujur dulu, ya. Oke, sudah bawa materinya semuanya? sudah. Ya, silakan dibuka materinya tentang tata krama mengenai jujur, ya. Mengenai jujur. Di situ ada mengenai kejujuran, mengenai dalil. Nah, di sini sebagai materi yang saya sampaikan salah satunya adalah materi dalil-dalil, dan di situ ada dalil Al-Quran dan juga ada dalil Al-Hadis. Ya. Kita buka halaman berapa? Halaman 47. Silakan dibuka. Di situ ada di dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya, silakan dibuka, dimaknai. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Jadi di sini Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Dalam. Kita merasa orang iman ya? Ya. Kalau kita merasa orang iman, ya kita merasa diri kita ini adalah hamba-Nya Allah yang tertib ibadahnya, ya seperti itu. Nah di sini kita dipanggil oleh Allah. Nah Allah memerintahkan kalian supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi pengertian takwa itu adalah dia hatinya takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Kemudian di kalimat selanjutnya, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya kalian supaya menjadi orang yang jujur. Berarti jujur ini perintah Allah atau bukan? Ya. Perintah Allah, ya, supaya menjadi orang yang jujur. Jangan sampai kita suka berbohong gitu loh. Nah, berarti tadi kan Bapak sudah menyampaikan salah satunya akhlak kalimah adalah jujur. Nah, ternyata di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 di situ dijelaskan bahwa kita supaya menjadi orang yang jujur itu perintah Allah. Ya, maka sebagai orang iman, kalau kita merasa orang iman, jadilah orang yang jujur. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami? Mungkin ada yang belum mengerti? Salah ngerti ya? Mengerti. Baik, lanjut. Nah, di sini juga di surat Al-Hujurat, ya kan? Dibuka surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang iman itu alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka billahi, pada Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Summa, kemudian lam yartabu, tidak ragu-ragu mereka, wajahadu, dan membela mereka bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, dalam jalannya Allah. Ulaika, mereka itu as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi bisa kita simpulkan di ayat ini, sesungguhnya orang iman itu adalah orang yang percaya, iman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu, serta dia membela dirinya dengan hartanya dan dirinya. Membela dengan dirinya, ya kita salah satunya mencari ilmu di sini, ya salah satu membela diri kita, ya untuk perjuangan ya agama Islam. Kemudian dengan hartanya, salah satunya dengan kita mau bersedekah kepada orang yang kurang mampu, dan segala macam. Dan juga orang iman itu adalah mereka adalah orang-orang yang jujur. Berarti namanya orang iman sama dengan adalah orang yang jujur. Kalau orang iman tapi belum jujur, belum bisa dikatakan sebagai orang iman. Di sini kita harus pahami bahwa kalau kita merasa orang iman, jadilah orang-orang yang jujur. Jadi mami ya Mbak, ya alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah jazakumullah. Amin. Lanjut, dibuka lagi di sini surat Maryam ayat 41. Surat Maryam ayat 41. Wadkur, dan ceritakanlah fil kitab Ibrahim, di dalam kitabnya Nabi Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana ada dia itu siddiqan, orang yang jujur, nabiyan, sebagai nabi. Ya. Surat Maryam ayat 41 dijelaskan, dan engkau Muhammad ceritakanlah tentang sesuatu yang ada di dalam kitabnya Ibrahim, maksudnya Al-Quran, yang mana Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang jujur, nabi yang jujur, seorang nabi yang jujur.
Nah, Nabi Ibrahim ini termasuk ayah kita, bapak kita. Ya, salah bapak kita, terus itu keturunannya Nabi Muhammad. Dan bahkan ya, Nabi Ibrahim itu diceritakan belum pernah berbohong. Ya, pernahnya berbohong gara-gara sesuatu hal. Ya, salah satunya ketika waktu itu berhadapan dengan Raja Namrud. Ya, dari itu Nabi Ibrahim bersama istrinya. Ya, istrinya siapa nih itu? Siti Hajar apa Siti Sarah? Siti Sarah ya. Di bawah tuh, dan kemudian di bawah Raja Namrud, kemudian ditanya, ini siapa? Karena Nabi Ibrahim tahu seandainya dia jawab ini istri saya, pasti nanti akan dibunuh oleh Raja Namrud. Ini terpaksa Nabi Ibrahim berbohong. Ini adalah kakak saya atau saudara saya, saudari saya. Akhirnya istrinya itu dibawa oleh Raja Namrud, tapi Allah memberikan pertolongan sehingga datang malaikat menendang Raja Namrud dan Raja Namrud kapok, kemudian memberikan salah satu permaisuri atau salah satu pembantunya yaitu Siti Hajar, ya seperti itu. Jadi dijadikan istrinya Nabi Ibrahim. Nah, itu hanya terpaksa, tapi di keadaan-keadaan lain Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbohong seperti itu. Nah, ini sebagai contoh bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang jujur. Bahkan Nabi Muhammad saja dikatakan sebagai Al-Amin, ya, orang yang terpercaya. Abu Bakar Khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terpercaya. Intinya orang yang jujur itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah, akan diberikan kepercayaan oleh Allah, akan diberikan keutamaan yang lebih daripada orang yang tidak jujur. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Dibuka hadis Muslim atau enggak di sini di surat Al-Maidah ayat 119. Ya. Al-Maidah ayat 119. Oke. Hada adapun ini yaumu hari yang faku memberi manfaat siapa Allah as-shadiqina pada orang-orang yang jujur. Sidquhum sebab kejujuran mereka. Sidquhum sebab kejujuran mereka. Lalu bagi mereka jannatun beberapa surga tajri mengalir bintang tiha dari bawahnya surga. Opo al-anharu beberapa sungai. Berapa hari di surga? Khalidina orang-orang yang kekal fiha di dalam surga abadan selama-lamanya. Rodia memberi Rodia ridho Allah anhum dari mereka, walau dan ridho mereka anhu dari Allah. Zalika demikian itu al-fawzul keuntungan al-azim yang besar. Ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 119. Jadi yang kita pahami dalam surat ini bahwa nanti di hari kiamat, ya, nanti di hari kiamat itu Allah akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang jujur, ya, sebab kejujuran mereka. Kalau kalian jujur nanti akan memberikan manfaat kepada orang tersebut. Nah, apa diberikan manfaatnya nanti sesuai dengan ayatnya, sesuai dengan firman Allah. Orang-orang yang jujur akan diberikan surga, yang mana di bawah surga, di sekitar surga mengalir beberapa sungai. Ada yang tahu sungai apa aja? Kalau dalam ayatnya itu ada sungai air susu, air tawar, air madu, dan air arak yang tidak memabukkan. Nah, seperti itu. Kalau sekarang ya di ada lagunya tuh kan, agakkan sungai-sungai, benar-benar dilintasi dengan air susu, itu arahnya ternyata ke surga, ada air susunya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang jujur menurut ayat ini nanti di hari kiamat oleh Allah akan diberikan surga, dan Allah senang terhadap orang yang jujur. Ya, dan kita juga senang kepada Allah karena kita sudah diberikan balasan yaitu surga. Demikian itu adalah keuntungan yang besar. Jadi Pak, coba saya mau tanya, ya. Coba saya mau tanya ya, yang belakang ya, yang depan tadi sudah, yang belakang. Coba pertanyaannya, apa keuntungannya orang yang jujur? Ayo Mbak, ada yang belakang bisa ngacu? Utamanya orang yang jujur? Oh ya Mbak, apa Mbak? Silakan. Coba berdiri Mbak, biar kelihatan.
Oke, apa utamanya orang jujur, Pak? Keutamaannya orang jujur itu akan mendapatkan surga, terus juga akan terbiasa buat apa? Buat jujur sama orang-orang. Ya, kalau biasa jujur orang dan akan mendapatkan surga ya di hari kiamat nanti. Oke, luar biasa. Itulah utama-utamanya jujur. Nah, kira-kira kalau misalnya kebanyakan ada orang yang nggak jujur gitu kepada kita, kira-kira kesel nggak? Kesel ya? Kalau jujur nih orang-orang itu gimana sih jujur? Tapi jangan sampai. Makanya kita lihat dulu, yang sebelum kita tidak jujurin, kita jujur dulu kepada kita agar orang itu percaya kepada kita. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke hadis Muslim, ya, hadis Sahih Muslim. Ini potongan saja. Alaikum mentapilah kalian, ini sabda Nabi ya. Alaikum mentapilah kalian bisidiki dengan kejujuran. Fa'inna sidqo maka sesungguhnya kejujuran iku Yahudi menunjukkan inal birri pada kebaikan. Wa inal birra dan sesungguhnya kebaikan iku Yahudi menunjukkan ilal jannah ke dalam surga. Nah, di sini jelaskan kalian supaya menetapi kejujuran. Sebab sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Bisa disimpulkan berarti jujur itu surga, bisa masukkan kita ke dalam surga. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak jujur, ya. Apalagi yang mohon maaf ya di berita-berita banyak orang yang jujur mungkin ya korupsi dan segala macam. Ya, kita jangan sampai kita di sini cari ilmu harus bisa paham, bisa mengerti ilmu agama, ya, dan juga ilmu dunianya juga jangan sampai lupa. Tapi jangan sampai jadi orang yang tidak jujur. Orang yang jujur akan selamanya dipercaya. Tapi orang yang sekali saja tidak jujur atau bahkan tidak jujur, maka orang itu susah akan percaya kepada kita. Kalau bapaknya pernah lihat film Upin Ipin nggak? Film Upin Ipin tuh ya. Nah, film Upin Ipin itu di situ ada tentang serigala. Oh, ada serigala. Nah, seperti itu ceritanya. Ada orang yang ngomong, ada orang yang punya ternak, ya. Kemudian ada orang yang suka bohong. Wah, ada serigala. Pas dicari nggak ada. Terus lagi ada serigala, nggak ada lagi. Pas giliran ada serigala benar. Dan si punya kambing itu nggak percaya. Dan akhirnya ya sudah, kambingnya dimakan karena orang itu sudah sering percaya kepada orang tersebut. Kalau misalnya dia suka berbohong, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang bisa dipahami? Nah, sekarang satu lagi ancaman ya orang yang tidak jujur. Ini ada di hadis Sahih Bukhari. Ayatul munafik, tanda-tandanya orang munafik. Iku salasun ada 3. Idza hadasa ketika bercerita dia kadzdzaba maka berdusta. Wa idza wa'ada dan ketika berjanji dia akhlafa maka mengingkari. Wa idza tumina dan ketika dipercaya dia khana maka khianat. Ini hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi ada 3 orang yang bisa dijadikan orang yang memiliki tanda-tandanya sifat kemunafikan. Munafik itu apa sih? Ya orang munafik, ya orang yang ragu-ragu. Orang munafik itu adanya di kalangan orang iman, ya seperti itu. Nah, tanda-tandanya orang munafik itu bahkan dalam itu fi aswali dan paling pendamping dalam rangka dalam ayat ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya orang munafik itu ketika dia bercerita atau berbicara, dia sukanya dusta, sukanya bohong. Nah, kira-kira mau nggak dikatakan seorang munafik? Nggak mau ya? Nah, makanya kita harus supaya berkata yang jujur. Dan ketika dipercaya dia malah khianat, ya, bukan khianat. Ketika percaya dia malah mengingkari, ingkar janji, ingkar janji, apalagi di luar sana ya. Kalau misalnya kita pengaruh gitu ya, pakai pinjol. Ayo bayar utang nanti besok dibayar. Kita nggak boleh besok. Kalau kita punya janji sama teman kita,
yang besok kita janji datang besok itu seperti ini. Atau dan juga cara satunya ketika dia dipercaya maka dia khianat. Itulah orang-orang munafik. Jadi ya, jadi orang munafik jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang tidak bisa menjadi orang yang jujur. Sampai sini paham mengenai jujur? Paham ya? Sekarang Bapak mau menampilkan video tentang kejujuran. Monggo silakan dilihat kejujuran. Nanti kita tanya ya, Mas Soleh, tolong diperhatikan. Nanti namanya bisa memperhatikan, menyimpulkan apa. Kalau bisa semuanya ada yang jawab ya. Masih berapa? Ya, sama aja. Saya ada dua imam, lima itu. Ada dua masih berapa itu? Ini nasi. Ada berapa nanti ada nasi. Sepertinya kamu dari mana ada goreng di imam dan cuma biar cuma. Pakai imam apa? Aman. Jangan begitu. Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Wahai aku berkata, fa'inal kadibayah di dalam wujud." Takutlah pada dusta. Sebab dusta itu menunjukkan kepada kedudukan dan kedudukan itu menunjukkan pada neraka. Aku sebagai sahabatmu tidak rela kalau kamu masuk neraka gara-gara tempe lain. Sebaiknya kamu sekarang kembali ke bawah dan melunasi kekurangannya. Alhamdulillah jazakallah ya nasihat kami. Ayo. Jadi gini mas, saya kesini mau minta maaf karena saya tadi makan dari guru 5 tapi bayarnya cuma 2. Ini bermaksud mau ngasih kurangnya. Besok bisa beri lagi ya. Alhamdulillah saya setelah kami. Oke, dari video itu kira-kira apa yang bisa kita dapat? Tadi apa videonya? Kejujuran. Kejujuran ya. Jadi ada 2 orang santri ya beli ke warung, yang terus tadi ngomongnya beli gorengan berapa gitu ya, tapi ngakunya berapa. Kemudian sama temannya ditanya, kamu tadi bukannya kamu ngambilnya banyak ya? Udahlah nggak apa-apa. Kemudian diingetin sama temannya, ya iyakum wal kadzib fa inal kadzib yahdi ila fujur fa inal fujur yahdi ila nar. Takutlah kamu pada dusta. Dusta itu menunjukkan pada kedudukan dan kedudukan itu masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Nah, dari si santri itu kira-kira itu perlu dicontoh nggak kira-kira? Perlu dicontoh ya? Yang mana ya nih contohnya? Yang mengingatkan temannya. Nah, yang tadi yang jujur gimana? Jangan ya? Jangan. Beli di sana tapi nggak jujur kan? Punya berapa, belinya berapa, itu tidak boleh seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, ya. Dan juga tadi kan setelah dia diingatkan, kemudian dia sadar, ngerti, ya. Diingatkan kemudian aku, mohon maaf Pak, tadi saya mengambil sekian ya. Terus tadi nasihatnya juga, ya sudah jangan diulangi lagi. Nah, itulah sifat jujur. Karena kalau nggak jujur tuh akibatnya tadi apa? Akibatnya apa? Kalau tidak jujur, ancamannya Masuk ke dalam neraka. Baiklah, kita supaya menjadi santri yang jujur. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, sekarang ada 17, ada berapa? 14 ya? Coba saya absen dulu ya. Sebentar, ada 14 santri yang saat ini mengaji. Mbak Zahra ada? Izin. Mbak Unsa ada? Izin. Mbak Rizka? Ada. Angkat tangan Mbak Rizka, mana? Ya. Mbak Putri? Mbak Sophia? Mbak Octavia?
Mbak Fiaska, izin. izin. Mbak Ziana, Mbak Evania, Mbak Kia, Mbak Tari, Mbak Bilkis, Mbak Claudi, dia sakit. Mbak Cynthia, Izin. Mbak Tamara, Mbak Ardea, Mbak Firda, Hadir. Mbak Anissa, Mbak Verbi, Izin. Mbak Maiko. Izin. Izin ya. Oke. Oh, belum sebut siapa namanya? Oh, Tiara. Oh ya, Mbak Tiara. Ya, pasti sudah mengingat. Lagi belum disebut? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Silakan tolong hitung 1, 2 ya. Silakan dari sini berhitung. 1, 2, Ya, sekarang 1 bergabung dengan 1, 2 bergabung dengan 2. Bikin setengah negara yang diskusi. Di mana? Nanti akan kita diskusi tentang kejujuran dan diskusi di sini untuk mempraktekkan simulasi jujur. Kira-kira apa yang bisa kita ambil di dalam kejujuran ini? Sini ya. 1. Silakan. Boleh sambil di bawah ini aja ya. Nggak usah di kursi di bawahnya. Bawah. Bikin setengah lingkaran di depan sini ya. Nanti. Gimana caranya jujur? Kita praktekkan seperti apa jujur. Contoh aja nanti kita akan simulasi jujur. Ya silakan, ini simulasi tentang kejujuran. Siapa aja yang role playingnya? Ayo silakan yang pakai mic satu lagi. Siapa yang jahat? Ya, ceritanya tentang apa ini? Tentang nunggu dompet. Tentang apa? Nunggu dompet. Menemukan dompet. Menemukan dompet. Oke, sok silakan. Dipakai. Gak apa-apa kamu aja. Oke, aku pakein. Dua, tiga. Itu kemana ya? Ya ampun, lumayan. Mumpung kita lagi butuh duit nih, bener. Ih, banyak banget duitnya. Iya, gocek. Ambil. Iya. Nah, itu tadi contoh yang berapa salah? Salah ya. Nemu dompet. Mbak, tunggu dulu Mbak. Ada apa? Ini tadi dompet Mbak jatuh. Kita nemuin dompet Mbak di jalan jatuh tadi. Terima kasih. Sama-sama. Dijaga baik-baik dompetnya Mbak. Wah, luar biasa. Jadi praktek dompet jatuh, pertama yang salah diambil. Terus yang kedua, dompet kita jatuh, kemudian dibalikin ini Mbak dompetnya. Oke, silakan kelompok 2.
simulasi untuk tentang kejujuran. Belum kan? 1, 2, action. Ada nih. Ya, sama-sama. Pulpen aku tadi siapa yang minjem? Nggak tahu siapa ya. Kamu bukan? Nggak tahu. Siapa ya? Bukan kamu? Bukan. Ini mah pulpen aku. Cuma ada satu doang. Kok tinggal ada hilang ya? Aku ada 2 tapi ini punya aku. Oke, oke. Oke, contoh yang salah tadi aja. Sekali putarnya. Oke, contoh ya. Menjemputkan dong. Diam ya. Tadi yang menjemputkan aku siapa ya? Enggak, bukan aku. Kan kamu. Bukan. Iya, tadi kamu tahu yang minjam. Aku tadi lihat. Orangnya lupa. Nggak boleh gitu. Kamu harus jujur. Itu kan punya orang, bukan hak kamu tahu. Ya udah deh. Ini tadi aku lupa. Oh ya. Ambil jejak Clara ya. Makasih. Sama terima kasih ya udah jujur. Ya, Makasih udah ngingetin. Oke, bukan. Silakan balik dulu ke tempat itu. Oke, terima kasih bagi santri-santriku semua. Sungguh luar biasa ya. Hari ini kita sudah mempelajari akhlakul karimah. Salah satunya adalah berbuat apa? Jujur. Seperti itu. Oke, sebelum pulang ada yang akan saya berikan tugas ya, tentang soal-soal tentang akhlakul karimah. Satunya tentang jujur. Silakan ditulis soal pertama. Ceritanya dia ceritanya. Soal pertama, ya. Apa yang dimaksud tentang kejujuran? Apa yang dimaksud tentang kejujuran? Yang kedua, kenapa kita harus berbuat jujur? Kenapa kita harus berbuat jujur? Yang ketiga, apa keutamaannya orang yang berbuat jujur? Apa keutamaannya orang yang berbuat jujur? Dan yang terakhir, yang berapa terakhir? 4. Oh, masih 4 ya? Apa keutamaannya yang jujur? Kemudian, apa ancamannya bagi orang yang tidak jujur? Apa ancamannya bagi orang yang tidak jujur? Dan yang nomor 5, ya, praktek jujur itu harus dilakukan saat apa saja. Praktek jujur itu harus dilakukan saat apa saja, dan apa manfaatnya berbuat jujur. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada santri-santriku semua yang saya banggakan, yang sungguh sangat luar biasa sudah bisa mempraktekkan belajar tentang kejujuran dan juga bisa mensimulasikan tentang kejujuran. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini ya, kita semua bisa mempraktekkan apa yang dinamakan jujur dengan sebenar-benarnya, dilaksanakan ke keseharian kita agar kita memberikan
menjadikan orang yang bisa dipercaya oleh orang lain karena dengan kejujuran kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Semoga Allah tarik manfaat dan barokah. Amin. Oke, insya Allah pelajaran hari ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kembali ke tugas masing-masing.